harusnya yang menteri bukan Erik, gitu loh. Nah, jadi lucu tuh waktu menarik nih. waktu malam itu ya. Dan ini gue obrolin sama Erik. Lu kenapa Chief begini? Gue bilang, ya gue kesel aja sama lu. Gitu loh. Gue bilang, lu waktu itu bilang gak mau jadi menteri, terus tiba-tiba lu ambil. Menurut gini, kalau gue bilang tidak. Kalau gue bilang tidak dan gue akhirnya iya, itu bukan karena gue berkhianat, karena gue kalah. Gitu loh. Kalau gue bilang gue mau ke sana tapi tidak jadi ke sana, itu bukan karena gue berbohong. Gue sedang ke sana, gempa bumi nggak jadi, gitu loh. Kira-kira seperti itu. Jadi malam itu memang malam menjelang pelantikan itu dia telepon dan kita berdebat. Siapa? Erik. Menjelang pelantikan, dia telepon dan kita berdebat. Wah, apa segala macam sampai ya lucu lah. Tapi dia masih care sama gua. Jadi ketika gua sakit, dia kirim Arya ke rumah. Arya Sinulinga. Ya. Bro, Pak Erik mau bantu pengobatan lu. Dia mau tanggung semua. Terus gue bilang, ya, gue hitung-hitung nih habisnya sekitar 500-600 juta nih. Gue bilang, pertama kalau segitu gue masih ada, gitu loh. Kalau gue habis gue akan minta. Nah, entah bagaimana cerita Arya terhadap peristiwa itu, Erik tersinggung, katanya begitu. Dan ketika gue ketemu Boy Tohir, gue juga cerita, salah gue di mana? Orang gue bilang gue masih punya duit. Kalau gue nggak butuh ngapain gue minta? Kalau gue nggak butuh ngapain gue terima? Gitu loh. Gue diajarkan, gunakan dulu apa yang kamu miliki. Kalau misalnya sudah habis, baru kamu cari. Kalau baru kamu minta. Ketika tidak dapat segala macam, sudah berusaha. Jadi kalau misalnya masih ada, dan gue bilang, gue masih ada duit. Itu loh, gue hitung sekitar 500-600 juta. Akhirnya lu dibayarin beneran? Enggak, gue bayar sendiri. Gue dengar lu marah itu karena lu minta banyak sekali pos komisaris untuk teman-teman lo. Itu hal yang kesekian. Jadi begini, ketika gue akhirnya ketemu dengan Erik Thohir segala macam, gue bilang begini, bos, lu itu pengusaha. Intuisi alam bawah sadar, apa istilahnya? Lu yang memang nyari duit. Gitu ya, pengusaha pasti itu. Nah, gue pejuang politik. Pejuang politik itu dia memperjuangkan ide. Ide-ide itu diperjuangkan orang-orang. Jadi penempatan orang itu bagian dari perjuangan politik. Dan itu gue yakini sama seperti lu meyakini tentang pengusaha itu. Ya aturannya begini, hukum alamnya begini. Perjuangan politik hukum alamnya begini. Gue tuh selalu kalau ngomong tuh, kalau dibilang mikirnya barang juga enggak, ya gue selalu berpikir bahwa ya gue harus ngomong apa adanya gitu loh. Jadi sama Erik juga gue ngomong nggak bisa dong begini sama Jokowi juga begitu. Akhirnya teman-teman lo udah banyak jadi komisaris? Lumayan lah. Lumayan. 2, 3, 5, 9, 10? Lebih. Hah? Lebih. Wih, cakep banget ya. Nggak cakep dong, itu tugas perjuangan. Begini maksud gue gini. Apakah lu tidak melihat bahwa menempatkan orang bagian dari perjuangan ide? Kalau itu ya. Enggak, kita harus berangkat dari cara pandang yang sama. Oke? Gua tidak akan menempatkan uang karena gua bukan pengusaha. Tapi gua aktivis. Yang berikutnya bermetamorfosa menjadi pejuang politik dalam bahasa gua. Tugas gua sama. Semakin banyak orang kita di sana, semakin banyak hal yang bisa kita perjuangkan dan kita selesaikan. Kalau itu paham. Setidaknya begini penjelasannya kira-kira, Bang, aku mengusulkan orang-orang yang aku percaya tidak mengkhianati apa yang saya gini, kira-kira gitu kan. Tapi kemudian bahwa kemudian nanti orang itu secara ekonomi itu bisa saya manfaatkan, bisa juga. Ada pikiran itu nggak? Gue tidak gini. Gue tidak bicara duit. Karena gue tidak mengejar uang. Gue tuh, menurut bini gue tuh aneh. Gue tuh nggak punya rasa iri, bos. Lu pakai berlian sampai kepala lu juga nggak peduli. Teman-teman pakai mobil semahal apapun gue nggak peduli. Dan lu pakai mobil apa sekarang? Mobil yang punya kita, punya gue, Fortuner. Iya. Sama dong. Ada yang pakai mobil 7 miliar. Orang bilang lu iri ya? Enggak, gitu loh. Enggak, ini menyangkut dengan hubunganmu dengan Pak Jokowi. Dari sekian kali pertemuan gue tidak pernah minta apa-apa. Itu satu hal. Tetapi pertanyaan saya itu, di mata presiden, seorang Adian yang bukan pengurus partai,
cuman anggota DPR. Gitu loh. Seperti misalnya sebelum dia bicara soal Taman Mini itu dia nanya, Mas ada nih tanah yang Cilengsi gimana begini. Kalau kita Taman Mini gimana? Oh keren tuh Pak Presiden. Dan gue kalau ngomong ya begini. Iya, tapi kenapa lo? Nggak tahu. Kan kira-kira Dia tanya Jokowi. boleh dong. Oh, iya, bukan. Boleh dong tiba-tiba misalnya orang partai mengatakan apaan sih Adian? Nggak boleh gitu dong. Offside itu. Enggak ada yang ngomong juga? gitu. Enggak ada yang ngomong gitu. Nggak ada yang dia ya. Mereka merasa bahwa ya secara institusi dengan partai pasti ada sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Bagaimanapun juga Jokowi itu kader partai. Oke. Tapi boleh nggak kemudian dia bicara hal-hal tertentu dan gua karena merasa lebih nyaman. Misalnya gue bicara waktu itu dulu pertama, Pak Presiden kita ini harus berdamai loh dengan rakyat. Masa begini terus? Bermusuhan terus dengan rakyat? Maksudnya gimana Mas Adi? Dalam konteks apa? Konflik tanah dulu gue bicara soal Kedung Ombo gitu loh. Kemudian gue bicara soal Papua, gue bilang lepasin aja sih ke Papua itu Pak Presiden. Kita jangan bawa senjata, bawa cinta. Dan itu ketawa, gitu. Kita bawa cinta ke sana gitu loh. Nah begitu juga pendekatan dengan rakyat itu saya setuju nih Pak Presiden dulu mendatangi pedagang kaki lima sampai 40 kali. Baru yang ke-40 lah mereka mau pindah. Ya di Solo. Iya. Solo. Nah saya mau pendekatan seperti itu. Kemudian saya bicara soal tanah, banyak lah. Dan saya nggak pernah bicara proyek dan nggak pernah bicara orang per orang, itu loh.